Bayangkan, jauh sebelum peta dunia digambar dengan garis-garis benua, sebelum kompas ditemukan, sebelum manusia mengenal arah utara dan selatan, ada sebuah peta lain yang dipercaya jauh lebih penting, sebuah peta yang tidak menunjukkan daratan atau lautan, tetapi menunjukkan arah perjalanan jiwa. Sebuah peta yang diyakini oleh para bijak, para sufi, dan para penjaga pengetahuan purba sebagai petunjuk menuju jati diri terdalam manusia. Mereka menyebutnya peta jiwa purba. Konsep ini bukan sekadar mitos, bukan sekadar simbol esoteris yang tersimpan di ruang sunyi perpustakaan kuno. Ini adalah peta yang digambarkan tidak dengan tinta, melainkan dengan pengalaman batin manusia selama ribuan tahun. Peta yang mengajarkan bahwa di balik tubuh kita yang rapuh, di balik pikiran yang mudah goyah, ada sesuatu yang terstruktur, terarah, dan penuh makna. Bahwa perjalanan hidup bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah rute yang telah digariskan jauh sebelum kita lahir. Dalam video ini, kita akan membuka lembar demi lembar rahasia itu. Kita akan menelusuri jejak kuno, menyusuri pemikiran para pengembara spiritual, dan menggali bagaimana para ulama dan cendekiawan Muslim melihat struktur batin manusia tanpa harus menautkan kita pada agama tertentu. Kita akan masuk ke wilayah pengetahuan yang jarang disentuh, peta batin yang selama ini tersembunyi, dan bagaimana peta itu bisa menjelaskan mengapa seseorang tersesat, mengapa seseorang tercerahkan, atau mengapa seseorang merasa hidupnya berjalan dalam lingkaran yang sama. Namun sebelum kita berlayar lebih jauh ke wilayah penuh misteri ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena semakin banyak dukungan dari kalian, semakin luas pula pengetahuan seperti ini bisa sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Dan beritahu aku di kolom komentar, sampai kota mana video ini tiba, dari mana kamu menonton sekarang. Komentar kalian bukan hanya membangun komunitas, tapi juga membuat kita merasa terhubung dalam perjalanan jiwa yang sama. Hari ini, kita bukan hanya menonton video, kita sedang membuka sebuah pintu. Pintu menuju peta yang selama ini ada di dalam diri kita, namun jarang kita lihat. Jika kita menelusuri kembali lembaran sejarah manusia, kita akan menemukan jejak-jejak ajaran tersembunyi tentang struktur jiwa yang muncul di berbagai peradaban. Dari Mesir kuno yang membagi jiwa manusia menjadi ka, ba, dan akh, hingga para filsuf Yunani yang berbicara tentang psyche, nous, dan tumos. Namun, di antara semua ajaran itu, salah satu peta jiwa yang paling halus dan mendalam lahir dari tradisi Timur Dekat, dari para pencari hikmah, sufi, dan ulama kuno yang menafsirkan hakikat manusia bukan hanya melalui logika, tetapi melalui pengalaman batin. Mereka percaya bahwa manusia tidak diciptakan tanpa rancang bangun, bahwa jiwa memiliki lapisan-lapisan yang tersusun seperti lingkaran konsentris, dimulai dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Dan setiap lapisan ini memiliki fungsi, kecenderungan, dan ujian yang berbeda. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar dari apa yang kini kita sebut sebagai peta jiwa purba. Menariknya, konsep ini tidak pernah diajarkan secara terang-terangan. Sebagian para guru spiritual menyampaikan ilmu ini hanya kepada murid tertentu, secara lisan, dan dengan metode simbolik. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa pengetahuan jiwa adalah pedang bermata dua, dapat menyembuhkan, tetapi juga dapat melukai apabila disalahgunakan. Itulah sebabnya banyak teks yang sengaja disamarkan. Sebagian ditulis dalam bentuk puisi, sebagian lagi menggunakan metafora perjalanan, gunung, cermin, atau lautan. Di dunia Islam, para ulama dan sufi seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Arabi memberikan kontribusi besar dalam membentuk pondasi filsafat tentang struktur batin manusia, tanpa membawa kita masuk ke dogma tertentu. Mereka berbicara tentang nafs, ruh, qalb, dan sir sebagai elemen-elemen yang membentuk peta internal manusia. Namun, meski kata-katanya terlihat sederhana, maknanya jauh lebih dalam daripada yang dibaca sekilas. Dan disinilah letak misterinya.
Seiring berkembangnya zaman, pengetahuan ini perlahan hilang dari percakapan sehari-hari. Dunia modern yang serba cepat membuat manusia lupa bahwa dirinya memiliki dimensi lain selain pikiran dan fisik. Pengetahuan kuno itu tersingkir, dianggap mistis, tidak ilmiah, atau terlalu abstrak. Padahal peta ini sebenarnya adalah instruksi dasar untuk memahami diri. Sebuah GPS spiritual yang sudah ada sejak manusia pertama kali menghirup napas. Sebelum kita masuk ke makna tersembunyi dari peta ini, izinkan aku kembali mengajak kalian berinteraksi. Tulis nama kota kamu di komentar. Sampai sejauh mana video ini menembus ruang dan waktu. Komunitas kita tumbuh, bukan karena algoritma, tapi karena kalian yang terus menyebarkan energi pengetahuan ini. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membuka inti dari peta ini. Lapisan-lapisan jiwa, arah perjalanannya, dan mengapa sebagian manusia tersesat, sementara sebagian lain menemukan cahaya. Untuk memahami peta jiwa purba, bayangkan bahwa diri manusia bukanlah satu ruang tunggal, melainkan sebuah wilayah luas yang dipenuhi jalan, lembah, gunung, dan gerbang. Setiap manusia membawa peta yang sama, namun membaca dan menafsirkannya dengan cara berbeda. Disinilah perjalanan batin dimulai. Para bijak kuno sering menggambarkan jiwa manusia seperti sebuah kota dengan beberapa lapisan tembok. Setiap tembok mewakili tingkat kesadaran tertentu, dan setiap tingkat memiliki penjaga, tantangan, serta pintu naikannya sendiri. Lapisan pertama adalah wilayah paling dekat dengan dunia fisik. Disebut sebagai wilayah nafs ammarah, yaitu sisi diri yang paling liar, reaktif, penuh dorongan, dan mudah dikendalikan oleh insting dasar. Dalam peta purba, wilayah ini digambarkan sebagai dataran rendah yang dipenuhi kabut. Tempat manusia mudah tersesat oleh keinginan atau emosi yang tidak stabil. Banyak orang menghabiskan hidupnya di lapisan ini tanpa sadar. Mereka bergerak, bekerja, dan mengambil keputusan tanpa pernah mengecek arah. Seperti pelaut yang berlayar tanpa kompas, mereka mengikuti arus dan pada akhirnya kehilangan tujuan. Namun di balik kabut itu, ada sebuah pintu menuju lapisan kedua, wilayah nafs lawwamah, atau diri yang mulai sadar, yang mulai mengkritik dirinya sendiri. Para guru spiritual menggambarkannya sebagai lembah yang diterangi cahaya remang. Di sini manusia mulai bertanya, mengapa aku melakukan ini? Apa arah hidupku? Mengapa hatiku terasa kosong meski aku punya segalanya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tanda bahwa sang pengembara batin mulai melihat kontur peta jiwanya. Namun, lembah ini penuh ilusi. Banyak yang berhenti di sini, terjebak dalam penyesalan, rasa bersalah, atau pencarian jati diri tanpa arah yang jelas. Dan kemudian, ada lapisan ketiga, yang disebut nafs mulhamah, wilayah inspirasi, intuisi, dan dorongan untuk berubah. Dalam peta purba, lapisan ini digambarkan sebagai dataran tinggi yang mulai mendapat cahaya matahari. Disinilah manusia merasakan suara halus dalam dirinya, sebuah dorongan yang tidak memaksa, namun sangat kuat. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari ini. Ada jalan yang harus kau ikuti. Lapisan ini bukan akhir, melainkan gerbang menuju perjalanan yang sesungguhnya. Namun para guru kuno memberi peringatan. Semakin tinggi seseorang naik, semakin halus pula ujian yang ia hadapi. Karena musuh terbesar bukan lagi dorongan rendah, tetapi kebingungan, keangkuhan, dan ilusi pencapaian rute-rute inilah lapisan demi lapisan yang menjadi dasar peta jiwa purba. Pada tahap ini, manusia harus belajar membaca tanda-tanda arah batin. Ketenangan sebagai utara, bisikan nurani sebagai kompas, dan kejernihan hati sebagai cahaya perjalanan. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Apa yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan berikutnya? Apa rahasia yang hanya dipahami para penjaga hikmah? Dan mengapa sebagian orang bisa naik dengan cepat, sementara yang lain terus berputar dalam lingkaran yang sama?
Jika 3 lapisan awal adalah pondasi perjalanan, maka lapisan-lapisan berikutnya adalah wilayah yang jauh lebih halus. Wilayah yang hanya dapat dijangkau ketika hati mulai jernih, pikiran mulai tunduk, dan ego perlahan melemah. Inilah area dalam peta jiwa purba yang paling sering disalahpahami, bahkan sering dianggap mitos atau legenda. Lapisan keempat adalah nafs mutmainnah, diri yang tenang, stabil, dan mulai menemukan keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Para guru kuno menyebut wilayah ini sebagai taman hijau di tengah gurun, tempat sang pengembara akhirnya merasakan kelapangan setelah perjalanan panjang. Di sini, manusia merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Badai boleh datang, dunia boleh berubah, namun batin tetap kokoh. Namun justru di titik ini, muncul bahaya halus, rasa puas. Banyak pencari berhenti karena merasa sudah cukup, padahal perjalanan masih panjang. Lapisan kelima, nafs radiyah, adalah wilayah kerelaan total. Dalam peta kuno, lapisan ini digambarkan seperti puncak gunung yang diselimuti angin sejuk. Tempat seorang manusia mulai menerima setiap kejadian tanpa keluhan, tanpa penolakan. Bukan karena pasrah buta, tetapi karena sudah memahami pola besar kehidupan. Di sini, jiwa mulai melihat hubungan antara peristiwa, hikmah, dan waktu. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar serangkaian kejadian acak, melainkan sebuah jaringan makna yang saling terhubung. Namun pintu terbesar belum terbuka. Lapisan keenam adalah nafs mardiyah. Diri yang mulai mencapai kejernihan sejati. Para sufi menggambarkannya sebagai ruang cahaya, tempat seseorang melihat dirinya tanpa topeng, tanpa ilusi, tanpa kepura-puraan. Di sini manusia mulai melihat bukan hanya arah perjalanan, tetapi inti dari peta itu sendiri. Lapisan ini bukan untuk dibanggakan. Justru semakin bersinar batin seseorang, semakin ia merasa kecil, semakin ia menyadari betapa luasnya misteri Sang Pencipta. Inilah lapisan yang membuat manusia benar-benar merendah, namun sekaligus kokoh. Dan terakhir, ada lapisan yang jarang disebut, jarang dibahas, bahkan dalam teks kuno pun hanya disinggung secara metaforis. Nafs kamilah, kesempurnaan jiwa. Ini bukan kesempurnaan tanpa dosa atau tanpa celah, tetapi kondisi ketika struktur batin seseorang telah selaras sepenuhnya dengan fitrahnya. Dalam peta kuno, wilayah ini digambarkan sebagai kota cahaya di puncak dunia, tempat sang pengembara tidak lagi mencari arah, karena ia sendiri telah menjadi cahayanya. Konsep ini sering disalahpahami sebagai kondisi supranatural atau kekebalan mistis. Padahal, inti dari nafs kamilah adalah keseimbangan, titik di mana hati, akal, dan ruh bekerja dalam harmoni total. Para ulama menggambarkannya bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai pintu menuju pemahaman yang lebih dalam lagi. Pada titik ini, rahasia terbesar peta jiwa menjadi jelas, bahwa perjalanan manusia bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk pulang kepada dirinya yang paling asli. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peta ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengenali posisi kita dalam peta, dan bagaimana melangkah ke lapisan berikutnya. Peta jiwa purba bukan hanya konsep mistis untuk direnungkan, tetapi sebuah panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih sadar. Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan peta ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mengetahui sedang berada di lapisan mana? Pertama, mulailah dengan kejujuran batin. Duduk tenang selama beberapa menit setiap hari dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Apa yang paling sering menguasai pikiranku? Ketenangan, kekhawatiran, atau amarah? Jawaban yang muncul akan memberikan petunjuk di mana kamu berdiri dalam peta ini. Kedua, gunakan latihan penyelarasan hati. Caranya sederhana. Tarik napas perlahan, pejamkan mata, dan ingat satu momen dalam hidup saat hatimu benar-benar bersih. Saat kamu merasa dekat dengan kebenaran, kejujuran, atau ketulusan. Rasakan kembali suasana itu.
Latihan ini akan memperkuat koneksi antara lapisan jiwa dan kesadaranmu. Ketiga, biasakan mengamati emosi sebelum bereaksi. Ini adalah gerbang besar menuju lapisan yang lebih tinggi. Ketika wah, kecewa, atau takut muncul, jangan langsung menolak, amati. Peta jiwa bekerja ketika kita belajar membaca sinyal-sinyalnya. Keempat, latih diri dengan kesadaran waktu. Setiap kali mengambil keputusan, tanyakan, apakah pilihan ini membawa diriku naik atau justru turun? Peta ini mengajarkan bahwa setiap tindakan adalah langkah menuju satu lapisan atau lapisan berikutnya. Dan yang terakhir, jangan terburu-buru. Peta jiwa bukan lomba. Ini perjalanan seumur hidup. Yang penting bukan seberapa cepat kamu naik, tetapi seberapa dalam kamu memahami langkahmu. Perjalanan kita menelusuri peta jiwa. Jiwa purba membawa kita pada satu kesimpulan penting. Bahwa manusia bukan sekadar tubuh yang berjalan di atas bumi. Bukan sekadar pikiran yang bekerja tanpa henti. Tetapi sebuah struktur batin yang dalam, berlapis, dan penuh makna. Setiap bagian dari jiwa memiliki bahasanya sendiri, tantangannya sendiri, dan jalannya sendiri. Dan peta ini yang diwariskan dari para bijak, para sufi, dan para pencari hikmah kuno, bukanlah mitos, tetapi cermin yang memantulkan arah perjalanan kita. Kita belajar bahwa ada lapisan-lapisan jiwa yang harus dikenali. Dari wilayah kabut, penuh dorongan rendah, menuju lembah kesadaran, dataran tinggi inspirasi, hingga puncak kejernihan batin. Kita juga memahami bahwa semakin manusia naik, semakin halus pula ujian yang menantinya. Bahwa ketenangan bukan akhir perjalanan, dan kesadaran bukan tanda kesempurnaan. Puncak dari peta ini bukanlah menjadi makhluk suci, melainkan kembali menjadi manusia yang paling sejati, yang jernih, yang selaras, yang mengenal dirinya dengan benar. Dan pada akhirnya, peta ini kembali ke pertanyaan terbesar. Kemana sebenarnya jiwa ini ingin pergi? Jawabannya tidak pernah sederhana. Namun jika kita menajamkan hati, menyucikan niat, dan melatih kesadaran sehari-hari, maka garis-garis samar di dalam peta itu perlahan akan terlihat. Kita akan mulai memahami arah mana yang harus ditempuh, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus dihadapi dengan keberanian. Sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Jika hari ini adalah satu titik dalam perjalananmu, maka di mana kamu berdiri di dalam peta itu? Apakah kamu berada di dataran kabut? Atau sudah melihat cahaya samar di kejauhan? Tidak ada jawaban yang salah. Yang ada hanyalah kejujuran untuk melihat diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang bisa menemukan peta batin mereka sendiri. Dan sekali lagi, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kamu menonton? Dan lapisan mana yang paling kamu rasakan saat ini? Sampai jumpa di video berikutnya, para penjelajah batin.